Salam, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikan alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta. Hari ini Senin 22 November 2021. Berkah dalam. Hari ini gereja memperingati perayaan wajib untuk Santa Cecilia, perawan dan martir. Pertama-tama saya ucapkan propesiat bagi Anda sekalian atau lembaga yang bernaung di bawah perlindungan Santa Cecilia. Semoga Anda dan lembaga di mana orang bernaung selalu meneladan kehidupan Santa Cecilia yang memberikan dirinya untuk Tuhan. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita simak bersama-sama. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Saudara, mari kita renungkan sebentar apa yang disabdakan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini tentang persembahan dari seorang janda miskin. Bacaan ini sebenarnya sudah sering kita dengar dan sudah banyak pula ditafsirkan orang dengan berbagai macam tafsir sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang ada. Tapi secara khusus, hari ini saya mengajak Anda sekalian untuk kembali menghangatkan ingatan kita tentang persembahan janda miskin ini. Banyak orang menggunakan berbagai macam cara untuk mewujudkan persembahannya kepada Tuhan. Ada yang dengan harta benda, ada yang dengan tenaganya, pikirannya, waktunya, dan berbagai macam bentuk persembahan yang lainnya lagi. Tetapi ada pula yang cukup dengan hartanya. Seorang teman pernah mengatakan kepada saya, "Pokoknya kalau kamu mau minta sumbangan dana, saya siap. Tapi mohon maaf kalau untuk hadir di gereja dan terlibat saya tidak ada waktu." Jadi dia hanya memberikan persembahan hartanya dan bukan dirinya. Sementara gereja kita adalah gereja yang merupakan gereja komunio, gereja komunal, gereja yang merupakan kumpulan umat Allah. Jadi bukan gereja yang merupakan kumpulan uang atau harta benda. Jadi ketika seorang mengatakan, "Aku siap menyumbangkan harta,"
pada saat itu sebenarnya kita sedang mengingkari keberadaan gereja. Jika di dalam gereja ada banyak harta benda yang terkumpul, karena orang maunya hanya menyumbang harta benda, maka untuk apa pula harta benda itu akan dimanfaatkan kalau tidak ada orang-orang yang mau terlibat di dalamnya. Maka saudara, saya kira keterlibatan menjadi kata kunci pada sebuah persembahan. Seperti janda miskin tadi, dia melibatkan hatinya, melibatkan hidupnya bahkan, dan melibatkan dirinya seutuhnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ketika seluruh nafkahnya ia persembahkan, maka ketika itu pula sebenarnya ia sedang mempersembahkan hidupnya. Hidupnya yang bergantung dari nafkahnya itu, dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, mari kita mempersembahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan dengan talenta atau dengan porsi kita masing-masing, tetapi menurut saya keterlibatan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Untuk itu, ajakan saya lebih-lebih di situasi pandemi yang sudah mengarah ke endemi ini, mari kita serahkan, persembahkan diri kita kepada Tuhan, agar kita bisa berbagi dengan orang-orang yang sungguh membutuhkan, dengan orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini, sehingga hidup kita bersama orang-orang di sekitar kita bisa tetap berjalan dengan baik. Demikian saudara, renungan kita pada hari ini untuk bacaan tentang janda miskin. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi pada esok hari dengan bacaan hari berikutnya. Berkah dalam. Terimalah Bapa persembahan hati, terimalah Bapa